Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan tentang accounting theory construction and its research methodology. Saya Eka Setiawati dengan NIM 202012111056 dan teman saya Andi Audi Nur dengan NIM 202012111058 dan yang terakhir Medina Maharani dengan NIM 202012111069. Pengertian teori akuntansi. Teori akuntansi adalah bentuk pengertian yang digunakan untuk menunjukkan spekulasi, metodologi, dan bentuk kerangka kerja serta mempelajari bentuk pelaporan keuangan. Yang pertama itu ada LO1, yaitu teori pragmatis, pendekatan pragmatis deskriptif. Pendekatan pragmatis deskriptif yaitu untuk konstruksi teori akuntansi adalah pendekatan induktif yang didasarkan pada pengamatan terus-menerus terhadap perilaku akuntan untuk menyalin prosedur dan prinsip akuntansi mereka. Oleh karena itu, sebuah teori dapat dikembangkan dari pengamatan tentang bagaimana akuntan bertindak dalam situasi tertentu. Teori tersebut dapat diuji dengan mengamati apakah akuntan pada kenyataannya bertindak sesuai dengan yang disarankan teori tersebut. Sterling menyebut metode ini sebagai pendekatan antropologis. Jika antropolog akuntan telah mengamati bahwa orang akuntansi biasanya mencatat angka konservatif dan menggeneralisasi ini sebagai prinsip konservatisme, maka kita dapat menguji prinsip ini dengan mengamati apakah atau bukan akuntansi sebenarnya mencatat angka konservatif atau tidak. Jika antropolog akuntansi mengemukakan prinsip keragaman, maka kita dapat menguji prinsip ini dengan mengamati apakah orang akuntansi memang mencatat kejadian serupa dengan cara yang berbeda atau tidak. Pendekatan pragmatis deskriptif mungkin merupakan metode konstruksi teori akuntansi yang tertua dan paling umum digunakan. Sampai baru-baru ini, itu adalah cara yang populer untuk mempelajari keterampilan akuntansi. Akuntan masa depan dilatih dengan magang atau dengan magang ke akuntan yang berlatih. Next. Ada beberapa kritik terhadap pendekatan konstruksi teori akuntansi ini, yaitu yang pertama ada pendekatan pragmatis deskriptif tidak mencakup penilaian analitis
atas kualitas tindakan akuntan. Tidak ada penilaian apakah akuntan melaporkan dengan cara yang seharusnya. Yang kedua, pendekatan ini tidak menyediakan teknik akuntansi untuk ditantang. Oleh karena itu, tidak memungkinkan untuk perubahan. Misalnya, kami mengamati praktik metode akuntan dan teknik serta mengajarkan metode dan teknik tersebut kepada siswa. Siswa-siswa itu akan menjadi akuntan praktik yang akan kita amati di masa depan untuk mempelajari apa yang diajarkan dan seterusnya. Yang ketiga, pendekatan pragmatif deskriptif memusatkan perhatian kepada perilaku akuntan, bukan mengukur atribut perusahaan seperti aset, kewajiban, dan laba. Dalam mengambil pendekatan pragmatis deskriptif, kita tidak memperhatikan semantik fenomena akuntansi. Sterling menyimpulkan bahwa pendekatan pragmatis seperti itu tidak tepat untuk konstruksi teori akuntansi. Kesimpulannya adalah dalam kaitannya dengan teori normatif tentang bagaimana akuntansi harus dilakukan daripada teori pragmatis yang menggambarkan praktik dunia nyata. Next. Pendekatan pragmatis psikologis. Berbeda dengan pendekatan pragmatis deskriptif, di mana ahli teori mengamati perilaku akuntan. Pendekatan pragmatis psikologis mengharuskan ahli teori untuk mengamati tanggapan pengguna terhadap output akuntan, atau seperti laporan keuangan. Masalah dengan pendekatan pragmatis psikologis adalah bahwa beberapa pengguna mungkin bereaksi dengan cara yang tidak logis. Beberapa mungkin memiliki respon yang telah ditentukan sebelumnya, dan yang lain mungkin tidak bereaksi ketika seharusnya. Kelemahan ini diatasi dengan berkonsentrasi pada teori keputusan dan mengujinya pada sampel besar orang, daripada berkonsentrasi pada tanggapan individu. Next. Bahasan kedua yaitu tentang teori sintaktik dan semantik. Teori sintaktik dan semantik. Teori sintaktik adalah teori yang membahas tentang pelaporan keuangan dan memberi penalaran tentang mengapa data atau informasi bisa disajikan dengan cara tersebut. Teori semantik adalah teori yang menjelaskan tentang perhatian pada masalah-masalah tanda atau simbol yang digunakan sebagai bentuk pengukuran dan penyajian kegiatan, operasi, dan objek fisik pada perusahaan dalam bentuk keuangan. Salah satu interpretasi teoritis dari akuntansi biaya historis tradisional adalah bahwa sebagian besar merupakan teori
sintaktik. Interpretasi ini dapat dijelaskan yaitu input semantik dari sistem adalah transaksi dan pertukaran yang dicatat dalam voucher, jurnal, dan buku besar bisnis. Ini kemudian dimanipulasi atau dipartisi dan dijumlahkan berdasarkan premis dan asumsi akuntan biaya historis. Sebelumnya, Mei. Misalnya, kita berasumsi bahwa inflasi tidak dicatat dan nilai pasar aset dan kewajiban diabaikan. Kemudian, penggunaan akuntansi entry ganda dan prinsip-prinsip akuntansi biaya historis untuk menghitung laba, rugi, dan posisi keuangan. Proposisi individu diverifikasi setiap kali laporan diaudit dengan memeriksa perhitungan dan manipulasi. Namun, akun jarang diaudit secara khusus dalam hal apakah dan bagaimana orang akan menggunakan tes pragmatis atau dalam hal apa artinya tes semantik. Teori semantik berkonsentrasi pada hubungan antara objek atau kejadian dan istilah atau simbol. Misalnya, laba akuntansi merupakan konsep buatan yang mencerminkan kelebihan pendapatan atas beban sesudah menerapkan aturan tertentu untuk mengukur pendapatan dan beban. Konsep-konsep umum sering tidak dapat diinterpretasikan dan diberi pengertian yang berbeda oleh para peneliti yang berbeda. Misalnya, nilai tidak memiliki interpretasi khusus. Dengan cara ini, teori biaya historis telah dikonfirmasi berkali-kali. Jika kita mengasumsikan program penelitian Lakatosian, prinsip-prinsip akuntansi biaya historis membentuk heuristik negatif dan dalam sudut pandang Poahnian paradigma dominan. Hal ini berarti bahwa jika laporan akuntansi disusun dengan menggunakan sintak yang sempurna, mereka mungkin memiliki sedikit jika ada sebuah nilai dalam pelaksanaan. Akuntansi biaya historis juga telah dikritik atas dasar elemen sintaktiknya, misalnya sehubungan dengan praktik menjumlahkan beberapa jumlah uang yang berbeda ditugaskan untuk aset tertentu. Sterling mengambil poin ini lebih jauh dengan menyatakan bahwa masalahnya terletak pada akuntan telah mendefinisikan penentuan biaya laba sebagai pilihan di antara konvensi yang pada gilirannya didefinisikan sehingga besaran sekarang tergantung pada besaran masa depan. Untuk mempertahankan sistem biaya historis, akuntan berpendapat bahwa tidak ada persyaratan bahwa output akuntansi harus memiliki konten semantik atau sesuai dengan peristiwa
transaksi atau nilai dunia nyata saat ini, atau tunduk pada pemalsuan. Mereka kontra dengan menggunakan argumen bahwa peran akuntansi adalah mengalokasikan biaya historis, penggunaan sumber daya terhadap pendapatan, konsep yang cocok untuk menentukan surplus yang diperoleh dari kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, berarti aset, kewajiban, dan ekuitas adalah residu nilai entitas atau tentang keuangan entitas urusan. Jika kita mengadopsi alokasi ini, pendekatan definisi penyusutan kemudian sesuai dengan konsep penyocokan. Alokasi biaya yang digunakan untuk penetapan harga mungkin melibatkan pengakuan biaya yang dipercepat, seperti depresiasi saldo yang semakin berkurang selama periode waktu yang singkat, karena ini memberikan biaya tinggi dan menyebabkan harga tinggi yang ditetapkan untuk produk perusahaan. Namun, alokasi biaya yang lebih lambat mungkin lebih mencerminkan bahwa penggunaan luar kemungkinan hidup dan nilai dari aset. Teori keagenan menunjukkan bahwa akuntansi teknik yang diperlukan untuk minimalkan biaya kontrak akan sering berbeda dari situasi ke situasi. Selain itu, biaya politik dan peraturan yang berbeda mempengaruhi setiap perusahaan, karena perusahaan berusaha untuk minimalkan semua biaya. Mereka akan memilih teknik akuntansi yang berbeda, dan karena alokasi biaya historis memungkinkan sejumlah besar teknik alokasi, maka perusahaan dapat dengan mudah memilih teknik yang paling efisien. Break azan sebentar.
Oke, akan saya lanjutkan. Next, May. Di sini ada LO3, yaitu normatif teoris. Next. Oke, normatif teoris di sini akuntansi dianggap sebagai norma peraturan yang harus diikuti, tidak peduli apakah berlaku atau dipraktikkan sekarang atau tidak. Teori normatif berusaha untuk membenarkan tentang apa yang seharusnya dipraktikkan. Misalnya, pernyataan yang menyebutkan bahwa laporan keuangan seharusnya didasarkan pada metode pengukuran aktiva tertentu. Menurut Nelson 1973, dalam literatur akuntansi, teori normatif sering dinamakan teori a priori. Artinya dari sebab ke akibat atau bersifat deduktif. Alasannya, teori normatif bukan dihasilkan dari penelitian empiris, tetapi dihasilkan dari kegiatan semi research. Next. Teori normatif hanya menyebutkan hipotesis tentang bagaimana akuntansi seharusnya dipraktekkan tanpa menguji hipotesis tersebut. Pada awal perkembangannya, teori akuntansi normatif belum menggunakan pendekatan investigasi dan cenderung disusun untuk menghasilkan postulat akuntansi. Perumusan akuntansi normatif mencapai masa keemasan pada tahun 1950 dan 1960-an. Selama periode ini, perumus akuntansi lebih tertarik pada rekomendasi kebijakan dan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang sekarang dipraktekkan. Next. Pada periode tersebut, teori normatif lebih berkonsentrasi pada yang pertama ada true income. Teori ini berkonsentrasi pada penciptaan pengukur tunggal yang unik dan benar untuk aktiva dan laba. Meskipun demikian, tidak ada kesepakatan terhadap apa yang dimaksud dengan pengukur nilai dan laba yang benar. Yang kedua itu ada decision usefulness.
Pendekatan ini menganggap bahwa tujuan dasar dari akuntansi adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan cara menyediakan data akuntansi yang relevan atau bermanfaat. Next. Pada kebanyakan kasus, teori ini didasarkan pada konsep ekonomi klasik tentang laba dan kemakmuran atau wealth atau konsep pengambilan keputusan rasional. Biasanya, konsep tersebut didasarkan juga pada penyesuaian rekening karena pengaruh inflasi atau nilai pasar dari aktiva. Teori ini pada dasarnya merupakan teori pengukuran akuntansi. Teori tersebut bersifat normatif karena didasarkan pada anggapan. Akuntansi seharusnya merupakan sistem pengukuran. Pertama, laba dan nilai dapat diukur secara tepat. Yang kedua, akuntansi keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Yang ketiga, pasar tidak efisien, dalam pengertian ekonomi. Yang keempat, ada beberapa pengukur laba yang unik. Next. Karena teori normatif dianggap merupakan pendapat pribadi yang subjektif, maka tidak bisa diterima begitu saja. Harus dapat diuji secara empiris agar memiliki dasar teori yang kuat. Pendukung teori ini biasanya menggambarkan sistem akuntansi yang dihasilkan sebagai sesuatu yang ideal, merekomendasikan penggantian sistem akuntansi, cost historis, dan pemakaian teori normatif oleh semua pihak. Next. Selanjutnya itu LO4, positive theories. Next. Positive theories. Selama tahun 1970-an, teori akuntansi melihat langkah kembali ke metodologi empiris atau positif. Positivisme atau empirisme berarti menguji hipotesis yang berkaitan atau akuntansi atau teori kembali ke pengalaman atau fakta dari dunia nyata. Penelitian akuntansi positif pertama difokuskan pada pengujian empiris dari beberapa asumsi yang dibuat oleh teori akuntansi normatif. Misalnya, dengan menggunakan kuesioner dan teknik survei lainnya, sikap untuk kegunaan teknik akuntansi yang berbeda ditentukan. Next. Pendekatan yang khas adalah untuk survei pendapat dari menganalisis keuangan petugas bank atau akuntan pada kegunaan metode akuntansi inflasi yang berbeda dalam pengambilan keputusan mereka.
seperti memprediksi kebangkrutan atau memutuskan apakah akan membeli atau menjual saham. Pendekatan lain adalah untuk menguji pentingnya diasumsikan dari output akuntansi di pasar. Pengujian dilakukan untuk mencoba menentukan apakah akuntansi inflasi meningkatkan efisiensi informasi pasar saham. Apakah pendapatan merupakan faktor penentu penting dalam penilaian saham? Apakah biaya data akuntansi halus, pertemuan keluar menimbang manfaat, atau apakah penggunaan yang berbeda teknik akuntansi mempengaruhi nilai atau hipotesis mekanistik? Next. Sekarang ini, yang lebih penting dari teori akuntansi adalah berfokus pada menjelaskan alasan dari praktek yang sekarang terjadi dan memprediksikan peran akuntansi serta informasi terkait keputusan ekonomi dari perusahaan perseorangan, firma, dan pihak lain yang berkontribusi pada operasi pasar dan ekonomi. Penelitian ini menguji teori-teori yang menganggap bahwa informasi akuntansi merupakan komoditas ekonomi dan komoditas politik dan orang-orang akan bertindak untuk kepentingan diri sendiri. Next. Perbedaan antara teori normatif dan positif adalah pada normatif itu teori yang berdasarkan perspektif. Jikalau positif adalah deskriptif atau prediksi. Faktanya, teori normatif dan teori positif dapat saling berdampingan dan saling melengkapi. Teori positif dapat membantu memberikan pemahaman tentang peran akuntansi yang pada gilirannya dapat membentuk dasar untuk mengembangkan teori normatif untuk meningkatkan praktek akuntansi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Medi. Selanjutnya akan saya presentasikan yaitu yang pertama ada pendekatan keilmuan yang diaplikasikan dalam teori akuntansi. Yang pertama, kesalahpahaman tentang upaya menerapkan pendekatan ilmiah untuk akuntansi sangat banyak ditemukan, yang bertujuan agar ilmuwan keluar dari akuntansi praktisi. Seorang ilmuwan adalah orang yang menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk meneliti. Jadi, dalam hal ini, profesi medis memberikan analogi yang baik tentang perbedaan antara peneliti dan praktisi dan penggunaan efek metode ilmiah. Lalu, praktik akuntansi dipengaruhi oleh faktor lingkungan.
seperti faktor sosial, ekonomi, dan politis. Maka dari itu, struktur dan praktik akuntansi akan berbeda antara negara yang satu dengan yang lainnya. Karena perbedaan muncul dikarenakan struktur dan praktik tersebut disesuaikan dengan kondisi negara, tempat di mana akuntansi tersebut dijalankan, dan juga bagaimana teori akuntansi tersebut dikembangkan. Yang kedua, teori akuntansi. Akuntansi sebagai seni. Akuntansi sebagai bidang pengetahuan keterampilan, keahlian, dan kerajinan yang menuntut praktik untuk mengerjakannya. Jadi di sini akuntansi seni merupakan akuntansi yang dikarakterisasi sebagai seni. Yang dimaksud adalah bagaimana menerapkan pengetahuan akuntansi dalam praktik seperti ungkapan mengajar itu adalah seni. Karena seni adalah kemampuan yang memerlukan perasaan, intuisi, pengalaman, bakat, dan pertimbangan yang secara keseluruhan membentuk kearifan. Lalu, yang kedua ada akuntansi sebagai sains. Akuntansi sebagai bidang pengetahuan menjelaskan fenomena akuntansi secara objektif, apa adanya, bebas nilai. Menjelaskan dalam aksioma, prinsip umum, hipotesis, dan penyimpulan berdasarkan oleh kaidah ilmiah. Dalam hal lain, akuntansi dipandang sebagai sains, maka akuntansi akan banyak membahas gejala akuntansi seperti mengapa perusahaan menggunakan metode akuntansi tertentu, dan faktor apa saja yang mendorong manajemen memanipulasi laba. Apakah partisipasi dalam penyusunan anggaran mempengaruhi kinerja manajer divisi. Lalu yang ketiga ada akuntansi sebagai teknologi. Penggunaan pengetahuan ilmiah untuk menyediakan informasi keuangan dalam rangka mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Perekayasaan pelaporan keuangan di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Akuntansi dipandang sebagai teknologi karena akuntansi merupakan alat institusi sosial yang untuk menyediakan pedoman pengukuran dan metode untuk mengendalikan kegiatan dan perilaku pengambilan keputusan ekonomi yang dominan dalam lingkup organisasi, perusahaan, atau lembaga pemerintahan negara. Jadi di sini, apakah akuntansi dikatakan sebagai ilmu atau teknologi? Seperti dikatakan, akuntansi sebagai teknologi perangkat lunak, yaitu wujudnya yang lebih konkret dari akuntansi sebagai teknologi perangkat lunak adalah bahwa akuntansi merupakan disiplin rekayasa informasi dan pengendalian keuangan. Dalam halnya, seorang akuntansi yang percaya pada ilmu pengetahuan pendekatan ingin bukti empiris dan penjelasan logis untuk mendukung akuntansi praktik, sehingga praktisi dapat merekomendasikan metode yang paling tepat untuk diberikan situasi berdasarkan bukti. Jadi karena orang menemukan pernyataan lebih meyakinkan ketika didukung oleh bukti empiris yang objektif daripada pernyataan yang hanya didasarkan pada yang bisa diperdebatkan rasionalisasinya. Penerapan pandangan ilmiah dalam akuntansi adalah bahwa kebenaran mutlak yang diinginkan. Karena itu, mereka menentang kependekatan ilmiah untuk perumusan teori, berpendapat bahwa tidak ada gunanya mencari apa yang tidak mungkin. Argumen tersebut didasarkan pada kesalahpahaman bahwa sains menemukan kebenaran mutlak. Salah satunya yaitu metode ilmiah tidak sempurna. Penemuan manusia untuk membantu memastikan apakah semua pernyataan harus dianggap realistis atau tidak. Dan struktur proses di mana penentuan ini dibuat demikian rupa sehingga tidak ada yang bisa mengklaim kebenaran mutlak dalam sains. Jadi, kebenaran ilmiah adalah sementara,
Sebuah penyertaan atau memperoleh status konfirmasi hanya setelah para ilmuwan di area di mana teori tersebut dikembangkan dan diputuskan bahwa buktinya adalah cukup persuasif. Misalkan, ketika diuji statistik menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari 5%. Kemungkinan terjadi itu terjadi secara kebetulan. Sejarah sains mengungkapkan bahwa penggantian, penyesuaian, dan modifikasi teori dilakukan berdasarkan bukti yang baru. Yang selanjutnya ada isu perkembangan teori audit. Audit adalah proses verifikasi yang diterapkan pada akuntansi masukan dan proses. Auditor tidak memverifikasi keluaran yang bersesuaian dengan satu ukuran keuntungan ekonomi yang unik, tapi memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan berlaku. Auditor memberikan pendapat tentang apakah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material atau memberikan pandangan yang benar dan secara umum konstruksi teori audit telah mengikuti dengan perkembangan teori akuntansi. Literatur awal tentang berfokus pada isu-isu timbul dalam pelaksanaan audit seperti penekatan pada deteksi penipuan, penemuan, kesalahan prinsip, dan sifat verifikasi akun. Jadi dengan kalimat lain, auditing merupakan tuntunan untuk melaksanakan audit yang bersifat normatif. Dalam melakukan audit, editor menerapkan prosedur audit sesuai dengan standar yang dimiliki dan diterima oleh umum. Untuk menetapkan standar, diperlukan konsep yang mendasari sehingga standar tersebut dapat dijabarkan dalam prosedur yang dapat digunakan pada audit. Secara umum, konstruksi teori audit telah mengikuti dengan jeda perkembangan teori akuntansi. Literatur awal tentang audit berfokus pada isu-isu dalam pelaksanaan audit, yang seperti tadi yang dikatakan ada penipuan, kesalahan prinsip, dan sifat verifikasi akuntansi. Pada umumnya, orang menganggap bahwa auditing hanya suatu rangkaian prosedur, metode, dan teknik audit, atau secara dengan sedikit penjelasan, uraian, rekonsiliasi, dan argumentasi. Meskipun demikian, ada usaha yang telah dicoba untuk meyakinkan perlunya suatu teori pada auditing. R.K. Mautz dan A. Saraf dalam bukunya yang The Philosophy of Auditing, yang merupakan tokoh pertama yang melakukan usaha tersebut. C.W. Skan pada tahun 1978 telah mengembangkan pemikiran dari Mautz dan Saraf, yang mengemukakan elemen-elemen teori adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ada postulat, yaitu konsep dasar yang harus diterima tanpa perlu pembuktian. Pertama, postulat yang berkaitan dengan aspek keberadaan audit. Kedua, yang berfokus pada ada tindakan auditor dan aspek perilaku. Dan yang ketiga, postulat berfokus pada prosedur audit atau fungsional audit. Lalu yang kedua, teori yang itu dalil yang diterangkan oleh postulat. Yang ketiga, ada struktur yang komponen disiplin tersebut dan hubungan antara komponen tersebut. Selanjutnya ini adalah yang dimaksud dengan teori auditing. Dan yang selanjutnya ada ralat sedikit. Yang ketiga itu sebenarnya adalah
konsep. Jadi dalam konsep itu abstraksi yang diturunkan dari pengalaman dan observasi yang dirancang untuk memahami kesamaan-kesamaan dalam suatu subjek dan perbedaan-perbedaan dengan subjek yang lainnya, seperti pada ilmu teknik, ekonomi, sosiologi, dan lain-lain. Jadi di sini ilmu auditing juga didasarkan pada konsep-konsep dasar. Konsep dasar sangat diperlukan karena merupakan dasar bentuk pembuatan standar, yaitu pengaruh dan pengukuran prosedur-prosedur audit di. Nah, yang keempat itu sebenarnya ini adalah standar audit. Jadi standar audit itu seperti adalah pengukuran kualitas dan tujuan sehingga jarang berubah. Sedangkan prosedur audit adalah metode-metode atau teknik-teknik rinci untuk melaksanakan standar, sehingga prosedur akan berubah bila lingkungan audit berubah. Misalnya, seperti sistem akuntansi berkomputer berbeda dengan sistem akuntansi manual, karena menggunakan prosedur audit yang berbeda. Namun, kualitas dan tujuan audit tidak perlu berubah. Yang kelima itu sebenarnya prosedur audit. Jadi prosedur audit itu kayak prosedur merupakan alat untuk memenuhi standar audit. Hubungan antara konsep, standar, dan prosedur dapat dilihat yang di hubungannya dengan praktek. Yang kemudian itu ada yang namanya konsep skeptisisme profesional yang berakar. Jadi dalam prinsip-prinsip yang ditetapkan seperti King Cotton Mill 16 pada tahun 1896 dan London dan General Bank pada tahun 1895. Penghakiman Lopez LG di kasus Kingston Cotton Mill mendefinisikan tanggung jawab auditor sehubungan dengan yang pertama yaitu deteksi penipuan sebagai hak untuk mempercayai perwakilan perusahaan, asalkan wajar perawatannya yang diambil. Yaitu selanjutnya kasus-kasus lebih lanjut di berbagai yurisdiksi menyempurnakan dan mengembangkan konsep skeptisisme profesional, dan standar audit telah diadaptasi dan dikembangkan dari waktu ke waktu untuk menggabungkan konsep ini. Standar saat ini masih mengacu pada hak auditor untuk menerima catatan dan dokumen sebagai asli, asalkan auditor menyelidiki lebih lanjut jika ada kondisi yang menimbulkan keraguan tentang anggapan itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada salah kata. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf sebelumnya ada penambahan. Penambahan penjelasan yang di poin nomor 1. Jadi postulat itu menurut Lee dalam bukunya yang berjudul Corporate Audit Theory, ada 3 postulat sebagai dasar teori dalam auditing. Jadi yang seperti yang tadi saya katakan itu, yang pertama itu postulat itu yang berkaitan dengan aspek keberadaan audit. Jadi yang kedua juga postulat itu sangat fokus pada tindakan auditor dan aspek perilaku. Jadi postulat itu benar-benar menitik tumpukan pada fokus aspek perilaku dan tindakan auditornya. Jadi yang selanjutnya yang ketiga itu postulat itu berfokus juga pada prosedur audit atau fungsi audit. Nah, postulat-postulat itu seperti yang ditunjukkan pada poin 2, 3, 4, dan 5. Dan ada teori auditing, ada konsep, dan ada standar audit, dan yang terakhir prosedur audit yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya. Mungkin itu saja tambahannya. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.